irtikabal kabair. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar ini satu-satunya sahabat yang barang siapa mengingkari suhbahnya dengan Rasulullah kafir. In qala li sahibihi la tahzan innallaha suhbah, jelas Quran fatatat suhbatu. Kalau ada yang mengatakan fulan bukan sahabat, fulan bukan sahabat, dosa besar, dosa besar. Tapi kalau jumlatan rombongan sahabat diingkari juga kafir. Ini keistimewaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau dalam satu riwayat dikatakan bahwa tidak dituangkan kepadaku ilmu hikmah, kata Rasulullah, kecuali dituangkan juga kepada Sayyidina Abu Bakar. Cukup ini sebagai bukti keluasan ilmu beliau. Dikenal dengan ahli hikmah beliau Sayyidina Abu Bakar. Di antara hikmahnya adalah ini. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, al-ubbad thalathatu asnafin. Ubbad itu jamaknya apa? Abid. Kemudian dijamakkan jadi wazn fu'al. Ubbad. Ada ubbad, ada abid, ada ibad. Ya. Dikatakan di sini ubbad ini orang yang ahli ibadah. Dalam bahasa Arab ada abid, ada ibad. Kalau abid sama ibad itu jamaknya abdul. Cuman bedanya apa ibad sama abid? Kalau abdul itu satu, mufrad. Jamaknya apa? Abid atau ibad. Abid atau ibad itu jamaknya abad. Kalau abid yutlaq ala abdi khairin aw syarrin. Jadi kalau sudah disebut abid itu bisa hamba Allah yang baik, bisa hamba Allah yang buruk, pokoknya Abdullah. Tapi kalau ibad itu sudah pasti baik, orang-orang baik. Kalau sudah dipakai kalimat ibad itu pasti khair semuanya, tidak ada yang syar. Tapi kalau kalimatnya abid, qad yakunu khair, qad yakunu khairan aw syarran. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah memuji orang-orang yang ahli ibadah, yang tawadhu, wa ibadur rahman, bukan abidur rahman. Ya. Kemudian al-ubbad wazn fu'al itu adalah orang yang ahli ibadah. Ya. Abid, dia ini punya 3 macam. Orang ahli ibadah itu ada 3 macam. Ubbad itu adalah sigha mubalaghah ini. Ya. Ubbad, ahli, ya. Ahli ibadah, orang yang ahli ibadah, orang yang sering ibadah. Bukan jamak. Ubbad itu ahli ibadah. Itu ada 3 macam. Ada yang menyembah Allah sinfun ya'budunallah ala sabilil khauf. Dia memperbanyak ibadahnya karena takut sama Allah. Jadi dasar asas banyaknya ibadahnya karena takut. Yang kedua, sinfun ya'budunallah ala sabilir raja. Asas dari banyaknya ibadahnya ngarep sama Allah, berharap, mengharapkan sesuatu. Wa sinfun ya'budunallah ala sabilil hub. Yang ketiga ini hamba yang ahli ibadah dan asas ibadahnya karena cinta.
Ini semuanya bisa terjadi. Kan ada dua orang, yang satu malam bangun malam, yang satu tidur. Kemudian subuh bangun, tapi yang satu qiyamul lail, yang satu enggak. Meninggal orang dua ini, dan semuanya dikasih kedudukan yang sama. Yang qiyamul lail protes sama Allah, ya Rob, ini orang tidur kalau malam, anak bangun. Ini Dzakarmin kisah Habib Ali Habsyi dalam Mawaid Ramadaniyah. Ya Rob, ini orang ya, malam tidur, anak bangun. Kok sekarang di surga dapat tempat yang sama? Jawabannya Allah, semuanya ya'buduni. Yang bangun ya'buduni ala sabilil khauf, wa yang tidur ya'buduni ala sabilil raja. Ya. Dia Allah ini baik. Selama aku gak maksiat sama Allah, Allah ini baik. Yarju, ngarep sama Allah. Fakullu ya'buduni, ya. Kullun ya'buduni, ay kullu syakhsin, kullu wahid ya'buduni. Makanya ada yang asasnya banyak ibadah karena takut, ada yang asasnya ngarep, ada yang asasnya cinta. Tiga-tiganya semuanya istimewa. Semuanya baik, gak ada yang gak baik. Yang gak baik ya yang gak budullah itu, yang gak pernah ibadah atau jarang ibadah, itu yang gak baik. Tapi semuanya ini ibadah. Nah, sebagian ulama klasifikasi ibad ini diberi permisalan. Yang pertama, yang ala sabilil khauf adalah ibadatul abid. Abid itu budak. Ini seperti budak. Budak itu kan taatnya sama tuannya karena apa? Takut. Takut disiksa, takut di ini. Ini yang seperti ini ibadahnya budak. Yang kedua, roja. Yang ala sabilil roja ini ibadah tujar. Ibadah tujar ini ibadah yang selalu dia pikir pahala. Ketika mau sedekah langsung dipikir, ini faedah 100, 1000, 10 sampai 1000 kali lipat, 1000 sampai waduh. Apalagi kalau ini tanggal sekian ini, waduh. Yang dipikiri pahala. Ini ibadahnya tujar dan pedagang. Pedagang kan selalu cari apa? Untung. Jadi selalu yang dipikirin kalau ibadah itu pahala. Kalau yang tadi takut disiksa. Yang terakhir ala sabilil hub. La li ajli thawab wala li ajli khaufun nar, lakin li ajli hub. Ini orang yang ketiga ini yang dipikirin hanya apa? Cinta. Yang dipikirin pokoknya mahabbah. Bukan karena takut, bukan karena ngarep. Karena aku diciptakan oleh Allah untuk ibadah, maka aku ibadah. Ikhlas. Semuanya masuk surga, walaupun yang nomor 3 ini yang paling istimewa. Kalau makna atau asas utamanya seseorang menyembah Allah itu karena cinta, itu sudah pasti paling ikhlas dalam beribadah. Nah, Sayyidina Abi Bakar bukan cuma memberikan kepada kita orang ahli ibadah ada 3 macam, gitu aja enggak. Tapi diberi sama beliau tanda-tanda. Ini kalau kita ini sekarang tanda-tanda ini buat apa? Ini sekarang buat kita sekarang mikir, kita ini yang mana? Kita ini selama ini beribadah sama Allah ini karena khauf, apa karena roja atau hub? Ente yang bisa jawab sendiri, yang mana itu? Ada anak di pondok ini yang taat sama peraturan. Apa sebabnya dia taat? Bisa jadi takut dipenjalin di hati. Anak kalau sarot tok no, anak kalau tinggal sholat gak dikasih izin kalau haul, anak kalau gini dipukul.
Pikirannya ketika dia nggak ngelanggar itu cuma itu. Ada yang enggak, anak mau taat supaya Ustaz Jamal ya senang sama anak ngarep pokoknya supaya dipek mantu anak. Nah, supaya taklim, supaya diambil mantu nanti sana. Ngarep dia, nggak takut, cuma ngarep. Ada udang di balik batu. Yang ketiga, lah karena dia takut dihukum, wala ngarep apapun. Dia taat, karena memang dia cinta dengan gurunya dan apa yang diingini gurunya dia lakukan. Setiap mau berbuat apa, Ustaz paling senang kalau gini. Ustaz paling senang kalau gini. Hadza ta'atu li syaikhu min syanil hub. Karena cinta. Nanti yang mana itu? Apa karena memang takut dikeluarkan, takut ini, atau ngarep sesuatu dikei hadiah Ustaz, atau memang li ajil hub? Semuanya benar, yang salah yang ngelanggar. Hatta yang takut sama anak nggak apa-apa, yang ngarep sama anak nggak apa-apa, yang karena mahabbah kepada gurunya itu yang nggak apa-apa. Tapi di antara tiga itu mana yang paling membahagiakan Ustaz? Nomor tiga. Kalau ente melakukan ini semua karena ente ngarep ridho, ya Allah napakana syekh yardo anni. Ini sudah nomor satu. Kemudian alamat sekarang. Sekarang ente ini yang mana? Di antara tiga ini yang mana? Jangan jawab dulu. La tadda'i. Ya. Fannas siddiq luh alaim, katanya Habib Umar bin Segaf. Halo. Ya. La tadda'i, apa la tadda'i? Jangan ngaku-ngaku ente. Ya. Jangan ngaku-ngaku, anu nomor satu, anu nomor dua, anu nomor tiga. Tak usah ngaku ente, la tadda'i. Fannas siddiq luh alaim. Orang yang benar, yang ngaku nomor satu, dua, tiga itu ada tandanya. Yang mana? Baik. Sekarang falil awal salasul alamat. Yang pertama, kalau orang yang ibadahnya sama Allah itu karena takut, ada tandanya tiga. Pertama, istahkir nafsan. Dia nggak bakal sombong. Dia selalu merendahkan diri. Siapa aneh? Istahkir. Merasa dirinya itu hina. Wa yastaqil hasanatu. Dan dia itu tidak pernah merasa berbuat banyak. Tidak pernah merasa mempunyai amalan besar. Yastaqil itu menyedikitkan amalannya. Apa amil? Ada amil. Ada amal. Apa yang aku lakukan? Tidak ada. Ulu maksiat to'an itu. Anak tiap hari itu cuma bisa maksiat. Anak ini, padahal ini obat loh ini. Ahli ibadah loh ini. Kayak Habib Abdullah bin Husain bin Thail. Ya Rabbi, ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Lakin lana fika amal tuhil idham ar-ramah. Ada kalam yastaqil hasanat. Yastaqil hasanati. Merasa apa amalanku? Kayak Sayyidina Ali. Min qillati zat wa tulis safar. Kemudian wa yastakfir sayyi'atuh, kalau berbuat dosa dibesar-besarin sama dia. Astagfirullah, anak tadi astagfirullah. Telat sholat, bukan tinggal sholat, telat sholat. Nangis pagi, Allah, berdarah aku dulu dari. Karena tadi malam gak bangun malam. Ya. Jadi dia ini orang yang istakfir sayyi'atih, keburukannya dibesar-besarkan. Dosa sedikit itu sudah dianggap besar. Buat dia sohiro kayak katiro. Nah, kalau apabila ada di antara kita yang seperti itu, berarti kita ini nyembah Allah karena takut. Wala khair, bukan tidak khair. Siapa bilang? Karena takut ini bagus. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini kalau kita nggak bisa mengkhawfinism,
Nggak mungkin sudah. Ini khauf ini langkah pertama ya. Makanya kalau orang yang ilmu syariat kebanyakan inama yakhshallah ada di takut yang ada ulama itu. Al ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Al ilmu bil ahwali yazku wa bil a'mali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali, kata Habib Abdullah bin Muslim bin Talib. Ini minimal ini sudah. Maqamul khauf. Adapun yang lisani ya'budunallah ala sabili ar-raja, itu tanda-tandanya. Apa tandanya? Yakunu qudwatan nas fi jami'il halat. Karena dia itu tidak yang yastakir nafsahu, tidak yang terus merasa merendah terus. Dia merasa ketika dia ahli ibadah, dia memberi contoh yang baik kepada orang hingga dia jadi qudwah. Dimanapun dia berbuat, dia manapun dia lakukan, dia merasa bahwa dirinya adalah uswah, panutan yang baik. Bukan berarti dia sombong, kan? Orang kayak gini ini yang menyembah Allah karena roja ini, dia itu lebih tepat untuk jadi uswah. Dia kasih orang sedekah depan orang, dia kasih, dia ikhlas. Kalau yang khauf lah singit-singitan, takut kalau tidak diterima, ini tidak ada kelas. Arjun Allah. Yang kayak gini ini bisa jadi qudwah. Tulabul ilm ini bidayatan khauf. Fil bidayah khauf. Kalau sudah khauf baru roja. Supaya apa? Bisa jadi qudwah. Kalau khauf terus, nanti umat ini nggak ada contohnya. Kemudian wa yakunu askhannas kullihim bil mali wa dunya. Orang yang nyembah Allah itu karena roja, itu biasanya paling dermawannya orang, hartanya diserahkan semua di jalan Allah, wala yakhshal faqr. Ya. Dermawan. Ini orang yang asasnya ngarep di Gusti Allah. Kita harus sedekah, insya Allah balik kabeh ya Allah. Tak pernah takut. Nah, insya Allah balik. Orang sedekah ini kan ngarep dikembalikan. Kan tijaro kata dia, saya bilang yang kedua alas saya bilang roja ini kan kayak tijaro. Sedekah. Ya, berarti dia alas saya bilang roja. Yang terakhir, wa yakunu ahsana dhann billah fi khalqi kullihim. Orang yang biasanya nyembah Allah karena roja itu sifatnya husnudzon sama siapapun, sama makhluknya Allah. Khalaq di situ isim masdar lagi bermakna maf'ul. Ya. Jadi apa tadi? Yakunu ahsana dhann billah fil khalqi ay fil makhluk. Sama orang-orang ini semuanya husnudzon. Ada orang yang ini tandanya yang itu, ini tandanya. Jadi kalau inti lihat ada orang bisa jadi uswah yang baik, kemudian dia itu dermawan, itu sama orang husnudzon semua. Ini orang ya'budunallah, atau orang ini ya'budullah ala sabili raja. Tapi kalau inti lihat ada orang khumul, ini semua ada ya'budullah ala sabilil khauf. Yang terakhir ini yang ala sabilil hub. Contoh alamatnya apa? Yu'ti ma yuhib wa la yubali. Dia memberikan apa yang dia inginkan, yang dia paling sukai, yang dia sukai dia berikan. Wala yubali ba'da'an yarda rabbuh, dan dia nggak peduli, yang penting itu Allah ridho. Ini orang hidupnya cari ridhonya Allah toh. Maka dia berani berbuat apapun kalau di situ dari ridho Allah. Yu'ti ma yuhibbuhu
wala yubali ba'da'an yarda rabbuh. Orang seperti ini nih biasanya pokoknya yang penting Allah ridho. Ini kan kisah orang yang lagi jatuh cinta. Yang penting kekasihnya rela, sudah apapun dia lakukan. Ya, itu biasa. Ini juga gitu. Dia berikan, dia lakukan apapun asal di situ Allah ridho. Nah, wala yubali, tak peduli sudah. Mau orang marah, mau orang gak ridho, mau dicaci maki, mau dibully, leken kabeh. Ana uhibbullah wa ana wa uthirullah. Lah yang seperti itu cepat jadi wali aulia. Apa kata Habib Ali, kata Imam Haddad? Ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharuhum wakhtassuhum bil wilayati. Ini orang-orang kayak gini ibad kiram atharullah, yang penting Allah, duluin Allah, semuanya lewat, yang penting Allah. Ketika dia mendahulukan Allah, atharahumullah, maka mereka juga dipilih antara makhluknya Allah. Wakhtassuhum bil wilayati, diberi khususiyah wali. Makanya yang namanya makomnya aulia, makomul hub, dipilih. Yang kedua, wa ya'mal bisukhti nafsih ba'da'an ya. Wa ya'mal bisukhti nafsihi ba'da'an yarda rabbuh. Melakukan sesuatu dengan dia itu menginjak nafsunya. Menginjak nafsunya demi untuk menggapai ridhonya Allah. Orang yang ya'budullah ala sabilil hub, mati nafsunya. Nafsunya udah mati. Ya. Waj'alil ilma muqtadana bihukmi dhawfi fi sahriwa wahfadil qalba an yulimma bihi syaitan wa nafsa wal hawa wa daniyah. Kalamin Habib Ali bin Muhammad al-Habashi. Jadi betul-betul dia itu menginjak nafsunya apa yang diingini nafsu diinjak demi Allah. Karena ini memang hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Jadi yang pertama, yu'ti ma yuhib wala yubali. Yang kedua, nginjek nafsunya demi ridhonya Allah. Dan yang terakhir adalah wa yakun fi jami'il halat ma'a sayyidi fi amri wa nahi. Di semua keadaan menghadirkan Allah. Ma'inya. Dia selalu ketika mau melakukan perintah atau larangan Allah, menghadirkan Allah. Ya, tadi saya contoh, Allah ridho enggak kalau aku gini? Ketika mau maksiat Allah ridho enggak? Ketika berbuat taat Allah ridho enggak? Kayak tadi ada kasih contoh 3 murid. Yang terakhir apa? Nggak melanggar karena apa? Karena kalau saya nggak melanggar, ini nih yang disenangi guru saya. Ya ridho guru saya dengan ini. Jadi pilihannya bukan karena apa-apa, hub. Ini juga gitu. Yakunu daiman ma'a sayyidi fi amri wa nahyi. Ya apa ini? Allah ridho. Ya, Allah ridho enggak? Kalau maksiat Allah murkainya enggak mau. Ini Allah ridho ini. Pikirannya cuma Allah ridho, Allah ridho. Tiga-tiganya ridho Allah. Nah itu kita diingetin yang mana sekarang kita, yang nomor 1 apa nomor 2 nomor 3 apa nomor 0? Nomor 0 itu lah abid wala ibadah wala hajah wala la roja wala khaw wala la min Yusuf wala min Komisu la awalan bi khawf yanda roja yanda istirullah juga tidak kesendi. Yang mana gitu? Kalau sudah nggak masuk ke tiga-tiganya, terus kemana kita ini, kemana?
Berarti kita bukan termasuk obat. Kalau tidak termasuk obat ya usah ahli maksiat, na'udzubillah. Ya katanya Sayyidil Habib Umar pernah bilang, zaman taqarrub, zaman talabil maqamat. Ini sekarang ini saatnya santri ini cari kedudukan, bukan masih kelas ninggalkan maksiat. Masih ninggalkan maksiat, masih mikir gimana nggak maksiat, ketinggalan zaman itu. Kalau masih seperti itu ketinggalan zaman. Ini sekarang ini zaman kif cari makom yang tinggi. Gimana dapat kedudukan yang tinggi? Ini pikirannya ke sana. Kita masih mikir apa? Gimana ya supaya nggak maksiat? Gimana ya supaya nikmat ibadat? Kita masih muter di situ. Ya. Yu'abir mentabir, mengungkap tentang al-qawmu qad wasalu ila hadrati rabbihim. Enak kan al-qawm qad wasalu ila hadrati rabbihim. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, ini nanti ruwet bulat wal qawm qad wasalu. Kita rasa bulat makanya itu diingatkan kita oleh Syekh Abu Bakar Siddiq. Wallahu a'lam bishawab.